Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mempresentasikan tentang tradisi penggunaan korset pada ibu postpartum. Eh, Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu secara media dengan membawa 20931 dari prodi perawatan S1 Universitas Pendidikan Indonesia. Agenda kali ini kita akan membahas pertama yaitu ada sejarah korset. Sejarah korset pertama kali dikenal pada abad ke-15 dan penemunya adalah seorang penulis berkebangsaan Inggris bernama Roxy Ann Chaplin. Pada saat itu, wanita menjadi kecanduan akan penggunaan korset untuk menjaga bentuk tubuh. Korset pada awalnya diperuntukkan untuk kecantikan dan busana. Kemudian, perkembangannya, korset pun pada abad ke-19 meluas kepada dunia kesehatan dan diperuntukkan untuk penyembuhan ibu postpartum. Terdapat pada buku Fashion Slave oleh Flowers tahun 1892. Penggunaan korset ini dalam bahasa Jawa biasanya disebut stagen dan pada Kabupaten Kediri disebut dengan bengkung. Kemudian selanjutnya tradisi penggunaan korset. Tradisi penggunaan korset ini pada fase postpartum masih berkembang di Indonesia, terutama di masyarakat Jawa dan Kabupaten Kediri. Dipercaya dapat mempercepat penyembuhan nyeri yang dirasakan oleh ibu postpartum. Faktor-faktornya sendiri yaitu ada tradisi, lingkungan, pendidikan, serta usia. Seperti yang dapat dibaca pada slide ini, ibu postpartum mengalami nyeri dan dalam penelitian terdahulu, nyeri pada ibu postpartum apabila ditangani akan berdampak pada kesehatan psikis serta fisiknya. Dan dari kondisi tersebut, hal yang dapat diperlukan ialah manajemen nyeri. Pengobatan dapat dilakukan dengan cara farmakologi, yaitu dengan pemberian obat-obatan, serta non-farmakologi, yaitu dengan tanpa pemberian obat. Dalam buku Asuhan Keperawatan, ditemukan salah satu teknik non-farmakologi, yaitu teknik fiksasi. Dalam hal ini dikaitkan dengan tradisi penggunaan korset. Kemudian, apa sih dampak penggunaan korset? Dari beberapa penelitian didapatkan hasil bahwa dampak yang didapatkan akibat penggunaan korset berbeda-beda. Penggunaan korset berdampak signifikan pada penyembuhan, penggunaan korset berdampak buruk pada proses penyembuhan, dan penggunaan korset tidak berdampak buruk juga tidak bermanfaat, tergantung dari pemakaian, jangka waktu, jenis, serta probabilitas penggunaan korset pada ibu postpartum. Dan efektivitasnya, bagi sebagian orang dapat merasakan efektivitas dari penggunaan korset yang disebabkan oleh cara penggunaan yang tepat. Penggunaan korset dengan tidak terlalu kencang, menggunakan korset dengan lembut, memilah aktivitas fisik, serta selalu memerhatikan waktu penggunaan korset. Hal-hal tersebut dapat membantu pemulihan nyeri pada ibu postpartum dengan kondisi baik. Sedangkan bagi orang yang merasa kerugian, diduga akibat dari kelalaian serta kesalahan dalam penggunaan korset. Bagi sebagian orang lainnya yang tidak merasakan dampak apapun, dapat diperkirakan bahwa ada faktor lain yang dialami ibu postpartum sehingga tidak mengalami perubahan. Kita ketahui teori sunrise model dipopulerkan oleh Madeline Leninger. Teori ini merupakan sebuah area studi dan praktik substantif mengenai kebudayaan yang bersifat multikultural. Leninger beranggapan bahwa memperhatikan keberagaman budaya pasien merupakan sebuah hal yang sangat penting. Ketidakberhasilan seorang perawat dalam menyesuaikan dirinya dengan budaya pasien akan menimbulkan reaksi keterkejutan budaya pada pasien. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan, ketidakberdayaan, ketidakpercayaan, serta semakin jauhnya disorientasi pasien. Menurut teori sunrise model, terdapat beberapa intervensi perencanaan tindakan keperawatan seperti pada gambar yang tertera. Negosiasi budaya merupakan upaya perawat untuk membantu pasien memilih perawatan yang lebih baik. Pada konteks ini, pengobatan dengan menggunakan korset terhadap ibu postpartum yang tidak berbahaya dan tidak bermanfaat dapat dikategorikan sebagai intervensi negosiasi budaya atau cultural care accommodation and negotiation. Dari presentasi yang sudah dipaparkan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa korset pada mulanya diperuntukkan sebagai kebutuhan kecantikan dan busana, namun seiring berkembangnya zaman, kegunaan korset semakin meluas hingga ke dunia kesehatan. Beberapa orang merasakan dampak positif serta negatif, bahkan tak sedikit pula yang tidak merasakan dampak apapun. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Menurut pandangan teori sunrise model milik Madeline Leninger, dikatakan bahwa pengobatan dengan menggunakan korset terhadap ibu postpartum masuk ke dalam intervensi negosiasi budaya. Nah, rekomendasi yang dapat diberikan oleh kami sebagai pandangan perawat, peran perawat sangat dibutuhkan bagi pasien sehingga pendekatan terapeutik perlu dijalin. Disarankan agar perawat selalu mengawasi serta melakukan pengecekan rutin. Apabila pasien telah berada di luar rumah sakit atau pengawasan, perawat harus berkolaborasi dengan keluarga untuk memantau selalu proses pemulihan ibu postpartum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.